Hai Sobat Sebangsa Setanah Air, perkenalkan kami kelompok 4, Angkatan 7, Latsar CPNS Gabungan BPK dan Bappenas, ingin menyampaikan infografis hasil survei kebangsaan dengan subtema Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari survei yang kami lakukan yaitu untuk melihat dari sudut pandang masyarakat Indonesia secara nyata mengenai topik Bhinneka Tunggal Ika. Survei yang kami lakukan sejak hari Rabu 3 Maret 2021 pukul 13.25 hingga pukul 22.30, yaitu tidak sampai 24 jam, mendapatkan total 206 responden dari berbagai usia. Target responden yang kami tuju adalah generasi milenial dan generasi Z. Kami memperoleh generasi milenial yaitu rentang usia 27 hingga 41 tahun sebanyak 78 responden dan Gen Z yaitu usia 11 hingga 26 tahun sebanyak 115 responden dan selebihnya memilih tidak menjawab. Pertanyaan pertama yang kami berikan terkait semboyan yang terdapat pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Hal ini untuk mengetahui seberapa paham generasi kita dari susunan huruf antara Bhinneka dan Bhinneka, antara 1N atau double N. Secara eksplisit menggambarkan bahwa 1 dari 3 responden yang belum mengenal Bhinneka Tunggal Ika, bahkan dari susunan kata yang tercantum pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Pertanyaan selanjutnya adalah tujuan Bhinneka Tunggal Ika yang tentu saja untuk bersatu. Meski berdaulat, adil dan makmur juga merupakan tujuan dari bangsa kita. Masih terdapat sebagian kecil responden yang memilih pilihan lain dari bersatu. Berikutnya, pertanyaan ini diberikan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami akan pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Dari jawaban yang terkumpul, terlihat bahwa sebesar 90% responden telah memahami dengan tepat bahwa pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebesar 2% memilih jawaban yang berbeda dan 7% tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ini terkait dengan penerapan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika yang mana harus diterapkan tidak hanya dalam kehidupan berbangsa atau bernegara saja, melainkan keduanya. Hal ini dikarenakan manusia terikat dalam suatu kelompok pada wilayah atau tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama, serta sekaligus di wilayah yang mempunyai aturan-aturan hukum yang diatur oleh negara. Dari persentase jawaban yang diberikan responden, terlihat ada yang memilih kedua jawaban dan juga ada yang memilih salah satunya saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat toleransi sosial yang ada pada diri setiap responden. Dari jawaban yang terkumpul, ternyata masih ada 2 responden yang tidak ingin berteman dengan orang yang suku, agama, dan rasnya berbeda dengan dirinya, serta 21 responden yang tidak memberikan jawabannya. Sisanya, yaitu 183 responden, menyatakan ingin berteman juga dengan orang yang berbeda dengan dirinya, sehingga dapat terlihat bahwa tingkat toleransi di sebagian besar masyarakat Indonesia masih cukup tinggi. Soal berikutnya, kami ingin mengetahui pemahaman masyarakat mengenai apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari hasil survei, kami menemukan bahwa hampir 82% responden sudah mengetahui bahwa suku Ambon, suku Minang, suku Jawa, dan suku Madura merupakan bagian dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Sedangkan hanya 22% responden yang menjawab mengenai suku Arfak, yang artinya suku Arfak sendiri belum banyak diketahui oleh masyarakat. Suku Arfak adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan Arfak yang masuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Soal berikutnya, kami ingin mengetahui sejauh mana kepahaman masyarakat mengenai makna membina persatuan dan kesatuan yang berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari hasil survei,
kami mendapatkan 86% responden menjawab dalam bergaul kita tidak boleh membedakan suku. Kemudian 7% menjawab kebudayaan daerah harus dilestarikan, 4% menjawab kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain, dan 2% menjawab dalam bergaul harus menyesuaikan diri. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat sudah cukup paham bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti kita harus menghargai dan mentoleransi keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Soal berikutnya terkait tentang penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hasil survei kami menemukan bahwa 81% responden mengetahui apa tujuan dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk menciptakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebanyak 50% menjawab kekeluargaan, kemudian 39% menjawab keberagaman, yang artinya mereka belum cukup paham tentang keberagaman dan toleransi, karena keberagaman memang ada di dalam bangsa Indonesia, sehingga diperlukan Bhinneka Tunggal Ika agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Pertanyaan ini mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman masyarakat dalam mengenal perbedaan atau kebinekaan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui kalau Indonesia terdiri dari beragam suku, adat istiadat, dan agama. Namun masih ada masyarakat yang mungkin terkecoh dan menganggap bangsa adalah sebuah perbedaan. Pertanyaan selanjutnya untuk mengetahui tingkat toleransi antar umat beragama. Sebanyak 169 responden tidak merasa terganggu dengan aktivitas ibadah agama lain. Namun, ada 11 dari 206 responden atau sekitar 5% yang merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat agama lain di sekitarnya. Sebuah jumlah yang kecil, namun ini menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak toleran dengan kegiatan ibadah agama lain. Pertanyaan berikutnya untuk mengetahui reaksi masyarakat saat dihadapkan dalam sebuah rapat musyawarah atau kondisi di mana terjadi perbedaan pendapat. Terdapat 3 responden yang hanya menerima pendapat seseorang yang seagama atau sesuku dengannya. 1 responden yang hanya menerima pendapat dari kalangan tertentu, contohnya sultan atau bangsawan dan sebagainya. Ada 5 responden yang hanya menerima pendapat untuk seseorang yang sudah akrab dengannya. Dan sebanyak 170 responden yang menerima pendapat dari semua golongan. Sebagian besar responden telah mengetahui pentingnya menghargai perbedaan pendapat tanpa melihat latar belakang orang yang memberi pendapat tersebut. Soal berikutnya, kami ingin mengukur sejauh mana nilai nasionalisme yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan pertanyaan yang diberikan untuk melihat respon masyarakat terhadap fenomena budaya asing yang diagung-agungkan oleh generasi muda pada masa sekarang ini. Dari hasil survei, didapatkan 10% responden mengatakan setuju, 56% responden mengatakan tidak setuju, 20% responden ragu-ragu, dan 14% responden lainnya tidak menjawab. Soal berikutnya, kami ingin melihat respon dari masyarakat terkait dengan seberapa penting peranan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hasil survei, didapatkan 81% responden mengatakan sangat penting, 5% responden mengatakan cukup penting, 0% responden mengatakan tidak penting, dan 14% responden lainnya tidak menjawab. Nah, dari seluruh pertanyaan yang telah diajukan dalam survei, diperoleh bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum mampu menghargai perbedaan. Namun demikian, terlepas dari tepat atau kurang tepatnya jawaban dari responden, kesadaran akan pentingnya
peran Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kunci untuk memajukan bangsa ini melalui sikap toleransi dan kekeluargaan. Mengapa pemahaman Bhinneka Tunggal Ika ini penting, utamanya bagi para CPNS? Karena kita perlu membekali diri untuk mengemban amanah sebagai ASN dalam menjalankan 3 fungsi ASN, yang diantaranya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baik, sekian penyampaian kami terkait hasil survei kebangsaan dalam rangka pelatihan dasar CPNS 2019 Balai Diklat Goa Kelas Gabungan BPK dan Bappenas. Terima kasih, sampai jumpa.